Benar-benar mengejutkan, ternyata ini penyebab orang Chinese keturunan lebih kaya. Orang-orang kayak Bapak itu kan banyak yang sukses. Kalau kita lihat dari statistik data tuh yang aku dapat, orang Chinese non-muslim ya termasuk ya, itu biasanya kan lebih kaya gitu. Sedangkan yang pribumi, maaf, mereka nih tidak banyak. Aku melihat itu kekurangannya dari sisi mana ya Pak ya? Maksudnya dari pola didik kah, dari cara apakah? Kalau Bapak melihatnya dari sisi mana? Gini, dulu sebenarnya ada kesalahan dari pemerintah di zaman Orde Baru, bahwa semua orang-orang Tionghoa tidak boleh terlibat di dalam politik, terus tidak boleh ikut sekolah di sekolah negeri, terus tidak boleh masuk polisi atau tentara, semua, dan pegawai negeri nggak boleh lah, dibatasi. Kalaupun ada minor sekali, itu ada aturan seperti itu. Zaman dulu nih? Zaman tahun 65 ke sini. Oke. Ya. Sampai 98. Iya. Jadi memang ada aturan begitu. Sehingga si orang-orang Tionghoa ini tidak mempunyai kesempatan untuk jadi pegawai negeri atau polisi atau tentara, sehingga mereka akhirnya bergerak di bidang usaha. Iya. Sekolah pun sekolah swasta. Iya. Jarang sekali yang bisa mendapat kesempatan di negeri. Begitu tahu, oh ini WNI keturunan, pasti susah. Kecuali dia dekat dengan pejabat. Berarti untung dong. Yang orang pribumi lah maksudnya. Lebih untung kan? Ya, sehingga sektor bisnis tidak ditangani dengan baik. Akhirnya orang-orang Tionghoa yang mendapatkan peran di sektor bisnis. Dia kan tidak boleh jadi pegawai negeri. Loh, kebijakan yang dibuat dulu itu kan sebenarnya untuk membantu orang pribumi kita, orang lokal kita gitu kan. Tapi malah dimanfaatkan sama yang Chinese jadi lebih untung gitu. Gini, ada teori Alibaba, tahu nggak? Belum Pak. Nah, Belum, Pak. ini bukan Alibabanya yang di Cina, Bukan, ya, Jack Ma, iya, bukan. betul. Dulu pemerintah di zaman Orde Baru membuat satu peraturan bahwa perusahaan pribumi akan diberikan prioritas. Iya. Ya, Iya. bekerja, Iya. semua, sehingga akhirnya banyaklah yang minta izin kehutanan, konsesi kayu, pribumi, namanya Ahmad misalnya, atau Ali, Iya. di depan dirutnya pemilik, tapi yang punya si Baba, iya kan? Jadi Alibaba nih. Jadi misalnya yang punya Ahmad, nah tahunya Koseng yang pemiliknya gitu, itu di depan doang dia. Jadi mungkin dikasih 10%, kalau ada juragan yang baik dikasih 10%, bahkan kalau enggak dia pakai supirnya atau pegawainya, Ahmad kita bikin perusahaan ya, katanya bikin, terus minta konsesi kayu. Dulu belum ada tambang Pak. Iya Pak Bang. Ya kan, supplier juga masuk, ke kepolisian kemana, kan harusnya kan UMKM pribumi. Jadi ya Alibaba Pak, Ali yang nongol, Baba yang punya. Paham. Nah ini. Kenapa si Ali tidak menjadi Baba? Nah, karena si Ali lebih senang hari itu jadi pegawai negeri, sehingga atau jadi pegawai, dan dia tidak punya kesempatan untuk bisnis. Dia juga tidak mengerti. Makanya dulu ada mau transfer. Kenapa dibilang si Ali dikasih, si Baba di belakang? Dulu seolah-olah mau dikawinkan oleh pemerintah sehingga bisa transfer teknologi bisnisnya, Iya. supaya si Ali bisa jadi pinter. Iya. Tetapi kadangkala si Ali ini cepat puas. Dia dikasih 10 puas cuannya. Kalau si Baba dikasih 10 nggak puas, gue mau 100. Udah dapat 100, gue mau 1000. Gue mau 10.000. Jadi bedanya gitu. Bikin geger, ternyata ini penyebabnya. Benar-benar luar biasa.